Barcelona dilaporkan telah menentukan nilai jual untuk Ferran Torres, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Dengan ketertarikan dari sejumlah klub papan atas Eropa, Barcelona bersedia melepaskan Torres dengan harga berkisar antara 35 juta euro hingga 40 juta euro. Manchester United dan Liverpool disebut-sebut sebagai dua tim yang paling serius mengejar tanda tangannya. Aston Villa juga dilaporkan menunjukkan minat, terutama jika mereka berhasil meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan penting melawan Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menekankan bahwa hasil akhir adalah yang utama, lebih dari sekadar gaya permainan. Namun, dia juga menunjukkan bahwa strategi menyerang akan diterapkan untuk meraih 3 poin yang sangat dibutuhkan. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi tantangan bagi skuad Garuda. Dengan pendekatan menyerang yang akan diterapkan Kluivert, harapan besar tertuju pada kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Timnas Bahrain melaksanakan 2 sesi latihan di Jakarta menjelang pertarungan melawan Timnas Indonesia. Ada momen menarik yang terjadi dalam salah satu sesi latihan mereka, di mana tim menemukan seekor katak di lapangan. Bahrain berlatih dengan para pemain terbaiknya, dipimpin langsung oleh pelatih kepala, Dragan Talajic. Latihan berlangsung dengan suasana yang tertutup kain hitam di sekitar lapangan. Momen-momen latihan tersebut dibagikan melalui media sosial resmi Bahrain. Salah satu sesi latihan menyuguhkan kejutan yang unik. Akun X Timnas Bahrain, @Bahrain1, mengunggah foto seekor katak dengan caption, "Lihat siapa yang mampir di sesi latihan hari ini." Meskipun musim ini tidak terlalu bersinar, Kylian Mbappe tetap menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 30 gol hingga saat ini. Luka Modric meyakini bahwa Mbappe memiliki peluang besar untuk meraih Ballon d'Or berkali-kali. Ini adalah musim perdana Mbappe bersama Real Madrid, dan beberapa kali ia menjadi sorotan karena dianggap kesulitan menjalin kerjasama yang baik dengan Vinicius Junior. Namun, kritik tersebut tidak mempengaruhi Mbappe. Ia telah berhasil mengumpulkan 30 gol dan 4 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi. Modric percaya bahwa Mbappe memiliki potensi luar biasa untuk meraih kesuksesan di ajang penghargaan individu Ballon d'Or, asalkan ia mampu mempertahankan momentum positif dari musim ini. Juventus telah resmi mengangkat Igor Tudor sebagai pelatih baru mereka. Keputusan ini menandai kembalinya Bianconeri untuk menggunakan pelatih dari luar Italia setelah 18 tahun lamanya. Tudor, yang merupakan mantan pemain Juventus dan berasal dari Kroasia, kini berusia 46 tahun. Ia menjadi pelatih non-Italia pertama yang memimpin Juventus dalam hampir 2 dekade. Pelatih terakhir yang bukan berasal dari Italia yang menangani Juventus adalah Didier Deschamps pada musim 2006-2007, saat klub masih berkompetisi di Serie B. Deschamps, yang juga mantan pemain Juve, berhasil membawa si nyonya tua kembali ke Serie A. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, telah memberikan sinyal positif untuk langkah merekrut Van der Sar. Kemarin, terungkap bahwa Direktur Olahraga Barcelona, Deco, sedang mengawasi dengan seksama bintang AS Monaco, Van der Sar. Pemain asal Brasil ini menjadi favorit Deco, yang telah mengikuti perkembangan karirnya selama beberapa tahun terakhir. Laporan tersebut bahkan menunjukkan bahwa Barca bersiap untuk membawa bintang muda Monaco ini pada musim panas yang akan datang. Berita terbaru dari Diario Sport kini mengonfirmasi bahwa Hansi Flick juga telah memberikan dukungannya terhadap usaha Barcelona untuk mendapatkan Van der Sar. Manchester United dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Sean Longstaff dari Newcastle United dalam bursa transfer musim panas ini. Setan Merah kembali mengaitkan nama Longstaff setelah sebelumnya pernah mendekatinya pada tahun 2019, saat Ole Gunnar Solskjaer masih menjabat sebagai pelatih. Pada waktu itu, Longstaff baru berusia 21 tahun dan baru tampil 9 kali di Premier League. Namun, ketertarikan United meredup setelah Newcastle menetapkan harga 50 juta pound untuknya. Kini, menurut laporan dari The Chronicle, gelandang berusia 27 tahun tersebut kembali menjadi incaran Manchester United. RB Leipzig dilaporkan telah menetapkan harga untuk transfer Benjamin Sesko pada musim panas ini, di mana sang penyerang tengah menjadi buruan sejumlah klub. Benjamin Sesko, penyerang RB Leipzig, kini menjadi salah satu pemain yang paling dicari menjelang bursa transfer musim panas.
Klub-klub elit Eropa seperti Arsenal, Manchester United, dan Paris Saint-Germain sedang mengawasi pergerakannya setelah striker ini berhasil mencetak 35 gol dalam 78 laga untuk tim Bundesliga tersebut. Jurnalis Christian Vogt mengungkapkan bahwa RB Leipzig siap menerima tawaran sebesar 70 juta euro, yang berarti klub-klub yang berminat bisa mendapatkan kesempatan lebih baik jika klausul rilisnya meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Juara bertahan Premier League, Manchester City, dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Real Madrid untuk merekrut Manuel Akanji menjelang bursa transfer musim panas ini. Bek asal Swiss tersebut kini berada di 2 tahun terakhir dari kontraknya, dan menurut laporan dari Marca, ia telah ditawarkan kepada Los Blancos. Namun, Real Madrid dikabarkan terkejut menerima tawaran untuk merekrut Manuel Akanji. Meskipun bek berusia 28 tahun ini memiliki pengalaman di level tertinggi, ia tidak dianggap sebagai incaran yang menarik bagi tim asal Spanyol tersebut. Penyerang Chelsea, Noni Madueke, dilaporkan menjadi salah satu sasaran AC Milan dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Vicajes, Milan berambisi untuk meraih kesepakatan dengan Chelsea dan siap menggelontorkan dana sebesar 40 juta euro untuk mendatangkan Madueke. Milan juga menunjukkan optimisme tinggi dalam menyelesaikan transfer ini, dan jika sukses, Chelsea mungkin akan melayangkan tawaran untuk Rafael Leao, yang dianggap sebagai salah satu target utama mereka. Penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez, dilaporkan menjadi nama pertama yang masuk dalam daftar jual Liverpool di bursa transfer musim panas kali ini. Núñez tampaknya bersiap untuk menutup babak di Liverpool musim panas ini, dengan kemungkinan besar akan meninggalkan Anfield setelah menjalani periode yang kurang memuaskan sejak kedatangannya dari Benfica. Menurut kabar dari Football Insider, Núñez berhasrat untuk meninggalkan Liverpool demi mengembalikan semangat karirnya yang terhenti. Pemain berusia 25 tahun ini diprediksi akan menjadi sosok pertama yang dilepas oleh Liverpool dalam bursa transfer musim panas mendatang. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, sepertinya telah menutup kesempatan bagi Marcus Rashford untuk tetap bersinar di Old Trafford. Berdasarkan informasi dari Daily Star, Amorim berencana untuk melepaskan penyerang berusia 27 tahun itu secara permanen pada musim panas mendatang, dengan harga yang ditetapkan sebesar 60 juta pound untuk Aston Villa. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Amorim tengah fokus membangun tim yang sejalan dengan filosofinya, dan Rashford, yang tidak mampu beradaptasi dengan visi tersebut, menjadi salah satu pemain yang terlibat dalam perombakan skuad. Liverpool tengah melaju kencang menuju gelar juara Premier League musim ini, namun fokus klub mulai bergeser ke bursa transfer musim panas untuk memperkuat tim menjelang musim tahun 2025-26. Salah satu taktik yang bisa diterapkan adalah memanfaatkan winger muda berbakat mereka, Ben Doak, sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan bintang Bournemouth, Antoine Semenyo. Pemain asal Ghana ini telah mencuri perhatian beberapa klub Premier League, termasuk Arsenal, dan kini menjadi incaran utama Liverpool. Newcastle United harus bersiap menghadapi tantangan dari raksasa Spanyol, Barcelona, jika mereka ingin menjaga para bintang mereka tetap bertahan di musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona telah lama mengamati Tonali dan kini kembali menunjukkan minat untuk merekrutnya. Sebenarnya, Barcelona pernah mengajukan tawaran sebesar 55 juta pound, 65 juta euro untuk Tonali pada tahun 2020 saat ia masih membela Brescia. Namun, tawaran tersebut ditolak, dan sang pemain akhirnya berlabuh ke AC Milan setahun kemudian. Sejak itu, klub La Liga ini terus memantau perkembangan Tonali dan bisa jadi akan menghidupkan kembali ketertarikan mereka di musim panas ini. Liverpool sepertinya harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk merekrut salah satu incaran transfer mereka di musim panas mendatang. Berdasarkan informasi dari Football Insider, The Reds harus merogoh kocek lebih dari 60 juta pound, sekitar 1,2 triliun rupiah untuk mendapatkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Bek muda berbakat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2028. Dengan kontrak yang panjang ini, Inter berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mempertahankan pemainnya, dan kabarnya mereka tidak akan melepas Bastoni dengan harga di bawah 60 juta pound. Pemain internasional Italia itu telah mencatatkan 34 caps untuk timnas negaranya dan telah tampil sebanyak 41 kali untuk tim asuhan Simone Inzaghi musim ini. Inggris sukses mengalahkan Latvia 3-0 pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang digelar di Stadion Wembley, Inggris, Selasa tanggal 25 Maret dini hari WIB. Inggris unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Reece James. Dan Harry Kane tambah gol di babak 2 jadi 2-0, dan 1 gol dari Eberechi Eze skor akhir 3-0. Sekaligus menjadikan Harry Kane di daftar skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa buntut hasil Inggris vs Latvia ini. Berkat hasil ini timnas Inggris di puncak klasemen grup K kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 6 poin.